Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, beredar informasi menahan nafas dapat membantu menganalisa COVID-19. Selain itu, Kota Bandung dikatakan nyaris zona hitam. Benarkah kedua informasi ini? Kita akan cek faktanya bersama rekan kami, Livia Ramadanti. Silakan, Livia. Ya pemirsa, pada pekan ini kami sudah akan mempersiapkan sejumlah informasi hoax dalam sepekan yang masih banyak menghiasi jagat dunia maya. Kami mulai informasi pertama kali ini datang dari Jakarta, tepatnya ini salah seorang pengunggah di media sosial, tepatnya di WhatsApp. Ada yang memberikan unggahan ini dan membagikannya ke sejumlah pengguna WhatsApp dengan narasi mencuci hidung bisa mengubah hasil swab COVID-19. Tata caranya adalah sudah dibagikan oleh Dr. Rosa Putri Anindya dari spesialis THT-KL. Dan di sini bisa kami informasikan kurang lebih narasinya berisi seperti ini. Isi video adalah mengenai cara irigasi hidung untuk membersihkan mukosa hidung dari bakteri virus yang menempel. Kemudian cara tersebut atau irigasi hidung dapat menghindarkan positif palsu pada kasus OTG COVID-19. Banyak yang semula positif 1 jam setelah irigasi hidung hasilnya negatif. Apakah benar informasi ini? Karena informasi ini juga diikuti dengan beredarnya sebuah video tentang tata cara untuk melakukan cuci hidung. Kita lihat ke slide berikutnya untuk mengetahui apakah informasi ini benar atau salah. Di sini telah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika langsung kepada Dr. Rosa Putri Anindya, SPTHT. Dikatakan bahwa video itu memang dibuat setahun lalu. Namun narasi atau tambahan yang beredar bukan dari Dr. Rosa, melainkan dalam video itu tujuannya memang membersihkan hidung untuk membantu fungsi mukosiliar. Dan tetapi yang jelas ada juga pasien yang sudah cuci hidung rajin masih positif virus COVID-19. Semua itu tergantung virulensi dari virus juga. Jadi bila dikatakan bahwa mencuci hidung bisa mengatakan atau menyebabkan hasil dari tes COVID-19, tepatnya ini swab test, bisa menjadi hasilnya negatif. Ini adalah informasi yang salah. Kita beranjak ke informasi yang berikutnya, ini masih terkait dengan pemeriksaan COVID-19. Namun kali ini beredar informasi di media sosial Facebook yang ramai-ramai memberikan unggahan video yang berisi narasi begini, uji paru-paru Anda. COVID-19, jika Anda bisa menahan nafas sejak awal pergerakan titik merah dari A ke B, maka Anda tahan terhadap penyakit. Ini adalah tes corona sederhana. Ini merupakan narasi dari sebuah video yang diunggah di media sosial Facebook. Video ini juga ramai dibagikan oleh para pengguna Facebook, tidak hanya di Indonesia, tapi ada di India dan juga di Afrika. Apakah benar dengan menahan nafas, kita bisa mengetahui fungsi paru-paru kita dan juga mengetahui apakah kita terpapar COVID-19 atau tidak? Kita harus cek dulu validasinya. Dan berikut ini adalah informasinya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mengecek kebenaran informasi ini berdasarkan dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia dan juga sejumlah ahli. Dan ini bisa dilihat kutipannya ada dari ahli pulmonologis dari Kenya yaitu Dr. Peter Waweru. Dikatakan pernapasan tidak dapat digunakan untuk menguji COVID-19. Paru-paru dapat mengalami banyak infeksi dan tes pernafasan tidak cukup untuk menentukan apakah seseorang mengidap COVID-19 atau tidak. Banyak juga orang yang paru-parunya belum terserang virus namun sudah positif COVID-19. Sehingga jika ada informasi yang menyebutkan bahwa dengan menahan nafas atau tes menahan nafas ini kita bisa mengetahui apakah kita sudah terinfeksi COVID-19 atau tidak adalah informasi yang salah atau masuk dalam kategori disinformasi. Kita beranjak ke informasi berikutnya, ini datang dari Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung. Beredar di informasi di media sosial, tepatnya ini di unggahan yang ada di WhatsApp. Pesan singkat ini menyebar cukup banyak sejak pekan lalu. Dikatakan bahwa peta Kota Bandung nyaris zona hitam. Ini ditampilkan juga dari gambarnya bahwa memang ada peta dari Jawa Barat. Di sini ada sejumlah wilayah yang sudah masuk zona hitam dengan narasi Bandung Kota zona hitam. Corona-19 di Bandung meningkat drastis. Hati-hati ya kawan semua. Tapi apakah benar informasi ini bahwa Kota Bandung masuk dalam zona hitam penyebaran COVID-19 di Indonesia? Kita harus cek lagi
kembali faktanya dan berdasarkan informasi yang sudah kami himpun dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bisa dilihat ini merupakan peta resiko COVID-19 kabupaten kota se-Jawa Barat. Dari gambar sini sudah terlihat bahwa tidak ada zona hitam di lokasi Jawa Barat. Dan ini juga diperkuat dengan keterangan dari Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 di Kota Bandung, kalau memang positif aktif itu sudah ada ketentuannya. Sekarang kan polanya sudah tidak seperti itu atau memberikan zona hitam atau zona biru. Kemudian itu sudah tidak berlaku lagi yang saya tahu. Ini pernyataan langsung dari Sekretaris Daerah Kota Bandung dan juga dikatakan bahwa sebenarnya Kota Bandung sendiri ini masuk dalam zona oranye atau masuk dalam zona kategori yang sedang. Kita beralih ke informasi terakhir, masih terkait COVID-19. Kali ini beredar informasi di media sosial Twitter yang menyebutkan angka perceraian melonjak drastis selama pandemi COVID-19. Apakah benar ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 maka angka perceraian ini meningkat? Di sini beredar juga informasinya bahwa saat pandemi ini angka perceraian naik drastis, lumayan melonjak dikatakan dari Twitter ini atau unggahan di Twitter. Tapi apakah benar informasi ini? Kita harus cek karena kita sudah memiliki data lengkapnya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jika dilihat, ini merupakan pernyataan dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Dikatakan bahwa oleh Agung Aconur, pandemi COVID-19 memang mempengaruhi kondisi ekonomi sebagian warga, tapi tidak sampai menjadi pemicu utama perceraian suami istri. Jika melihat datanya, sejak bulan Januari, Februari, dan juga bulan Juni, kita lihat dulu di Januari, memang sudah ada peningkatan bila dibandingkan dari tahun 2019. Ini ada jumlahnya 56.813 pada tahun 2019, kemudian naik sekitar 2.000 perkara, dan juga di bulan Februari naik sekitar 1.000 perkara kasus perceraian di Indonesia. Tapi jika lihat bulan Juni memang ada peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 20.000. Apakah benar ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19? Benar, oleh pandemi COVID-19. Namun jika diketahui, jika sejak bulan Maret hingga bulan Juni ini terjadi PSBB, maka saat itu juga penyelenggaraan dari penanganan perkara di peradilan agama di seluruh Indonesia ini juga banyak yang ditunda sehingga terjadi penumpukan kasus perceraian bukan karena pandemi COVID-19-nya yang menyebabkan banyak orang yang ingin bercerai. Jadi informasi ini merupakan informasi yang salah. Dan demikian informasi yang kami sudah rangkum selama 1 pekan terkait dengan hoax COVID-19. Kembali ke Sumi. Baik, terima kasih Livia Ramadanti sudah mencek faktanya untuk kita.